Yo, halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gue, Sarpimen. Jadi pada video kali ini gue pengen bahas pembahasan singkat mengenai cara menurunkan berat badan dengan alami dan sehat. Dan ini tanpa obat-obatan atau kalian minum apapun itu yang kayak obat pelangsing atau mungkin obat penurun berat badan. Gue bakal bahas di video kali ini ya. Jadi bisa dibilang ini berdasarkan pengalaman gue pribadi. Dan ini gue pengen kalian itu kayak yang lagi diet, yang lagi menurunkan berat badan itu kalian tetap sehat tanpa ada efek samping apapun. Gue bakal bahas pembahasan ini sesimpel dan sesingkat mungkin supaya kalian bisa nyaman juga dengernya. Oke, gue bakal mulai dulu dari diri gue pribadi ya. Cerita tentang diri gue. Gue dulu itu adalah seseorang yang memiliki berat badan 105 kilo dan itu bener-bener kayak gue bukan gak pernah sih, kayak jarang banget olahraga atau bahkan terbilang gak pernah olahraga. Gue selalu makan yang berlemak, gue gak perhatiin makanan gue, dan gue mencapai angka 105 kilo itu di sekitar umur gue yang mungkin 16 atau 17 tahunan. Itu berarti gue kelas 1 SMA. Nah itu gue mencapai angka berat 105 kilo. Nah itu ya gue umur 16 guys. Nah bisa dibilang pada saat itu gue mencoba pergi ke tempat gym ya. Gue mencoba pergi ke tempat gym, gue sendirian, gue gak ada teman siapapun di tempat gym. Gue belajar semuanya sendiri. Kayak gue bisa dibilang kayak anak hilang di situ. Dan ketika gue udah mulai nge-gym, itu gue menemukan sebuah kesimpulan yang emang ini fakta dan faktual. Gue mengalami penurunan berat badan tanpa gue mengatur pola makan gue. Itu pas gue awal-awal nge-gym. Oke, jadi di sini kalian udah dapet ya poin plusnya ya. Kalian harus mulai olahraga untuk kalian mendapatkan sebutannya kayak pembakaran lemak secara berkala setiap hari gitu. Jadi itu bisa menurunkan berat badan kalian kayak gitu guys. Nah itu untuk yang pertama. Gue rekomendasiin kalian untuk olahraga. Olahraga jenisnya banyak. Kalian bisa jalan santai, kalian bisa latihan olahraga di rumah, dan tutorialnya juga udah banyak di YouTube, di TikTok itu banyak. Nah, tapi yang paling gue rekomendasiin adalah ketika kalian punya waktu senggang, kalian pergi ke tempat gym. Nah, kenapa gue saranin kalian buat angkat beban di tempat gym? Karena pertama, pembakaran lemak ketika kalian nge-gym itu pembakaran lemaknya 24 jam guys. Apalagi ketika kalian tidur itu proses pembakaran lemaknya itu kayak masih berjalan gitu. Dan secara nggak langsung dan secara perlahan, kalian sendiri itu bakal merasakan penurunan berat badan. Dan dulu gue saat awal-awal gue nge-gym, gue bener-bener nggak fokus kepada defisit kalori, pengurangan makanan, kayak gue ngurangin makan itu gue nggak fokus ke situ. Tapi secara bertahap tiba-tiba berat badan gue turun ke 95, terus ke 90 karena adanya pembakaran lemak yang terjadi ketika gue nge-gym kayak gitu. Nah ketika kalian udah fokus nih, udah sadar olahraga ya, kalian bisa tambahin sama kardio ya. Kardio juga termasuk ke jenis olahraga juga, yaitu kardio itu kayak kalian bisa jalan santai, kalian bisa main sepeda listrik atau treadmillan, itu udah termasuk kardio. Apalagi ditambah kalian nge-gym terus kardio, itu bisa benar-benar meningkatkan pembakaran lemak kalian dengan maksimal. Kalau kardio itu pembakaran lemaknya secara langsung ya guys. Jadi kayak kalian jalan itu langsung ngebakar lemak kalian kayak gitu. Nah ketika kalian udah melakukan semua hal itu, mulai nge-gym, mulai kardio ya, atau kayak mulai olahraga juga bisa kok, bulu tangkis, futsal, itu kalian bakal ke tahap yang dimana kalian mulai sadar ya. Kalian mulai sadar kalau misalkan defisit kalori itu penting. Jadi ada tahapannya guys. Kalian kalau pengen lebih enjoy sih kayak gue ya, kalian udah mulai dulu kayak coba kalian nyaman olahraga, baru kalian pikirin ke defisit kalori. Ketika kalian udah sadar nih, oh olahraga enak nih, coba defisit kalori biar hasilnya lebih maksimal. Pokoknya bakal ada tahapan kayak gitu ya. Pemikiran kalian bakal semakin berkembang untuk kayak progres diri kalian sendiri gitu. Dan itulah yang gue rasakan. Nah ketika kalian sudah mulai merasakan kayak gitu, mulai defisit kalori, belajar. Nah kalian itu cukup ngurangin porsi makan aja, terutama dari porsi nasi atau karbohidrat. Kalian jangan langsung pentingin dulu jam makan. Kan ada yang namanya diet intermittent fasting kan, dan itu sangat berpatok pada jam makan. Kalian jangan langsung ke situ karena kalian butuh kayak adaptasi terlebih dahulu ya tentang defisit kalori. Tapi bebas kalau kalian mau langsung belajar, itu nggak apa-apa, malah lebih bagus. Cuman kalau misalkan awal-awal, kalau diri gue pribadi, kalian coba mulai kurangin porsi makan. Porsi makan itu dalam artian kalian kurangin makanan yang berlemak. Porsi nasi juga bisa kalian kurangin, tapi kalian harus ingat guys, jumlah lemak itu banyaknya adalah di lemak-lemak di dalam lauk ya. Karena lauk ini kadang dimasak oleh minyak yang berlebih, dan minyak itu adalah sumber lemak. Jadi kalian gak harus takut makan nasi banyak gitu ya.
kalian harus fokus pada lauknya. Lauknya itu kalian masak kayak gimana. Misalkan kalian bisa telur pakai minyak, kalian ubah jadi telur pakai mentega, yang dimana itu kadar lemaknya juga lebih berbeda dengan minyak. Dan mentega atau margarin beda ya, kadar lemaknya, kualitas lemaknya juga beda. Jadi kalian bisa mulai dari pembiasaan itu. Porsi nasi kalian mungkin gak harus nimbang, kalian cuman kurangin takaran juga boleh, karena nasi itu per 100 gram nasi putih itu punya kalori sekitar 127 kalau nggak salah. Dengan lemak itu 26 gram, gue lupa ingat deh, koreksi kalau salah ya. Jadi kayak sekitar segitu, jadi kalian gak perlu nimbang sih sebenarnya. Jadi kayak kalian tinggal makan, intinya kalian ubah jenis lauknya. Ya, kalian jangan terlalu sering makanan yang berminyak, kalian jangan kebanyakan ngemil keripik-keripik yang berminyak yang emang asalnya digoreng, itu kalorinya gede ya teman-teman. Apalagi kayak misalkan biskuit atau apapun itu ya, itu juga mempunyai kadar lemak dan juga kadar kalori yang cukup tinggi. Jadi kalian bisa mulai berpikir untuk mengurangi hal tersebut, tidak harus dihilangkan tapi dikurangi kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya proses menurunkan berat badan secara alami dan sehat itu nggak susah ya, nggak sulit dan nggak bikin kalian merasa tertekan, asal kalian bener lakuinnya kayak gitu. Harus secara bertahap, karena kadang pola pikir seseorang itu bisa berubah ketika kalian sudah mulai masuk ke pola kebiasaan yang positif gitu. Kayak misal awal-awal nge-gym mana kepikiran gitu, mulai defisit kalori, menumbuhkan otot, from yang benar itu nggak bakal kepikiran. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian bakal kepikiran buat bisa memaksimalkan habit yang kalian suka gitu, karena itu bakal jadi lifestyle kalian ya. Olahraga itu bisa dijadikan lifestyle, pola hidup, dan kalian akan berpikir dengan keras supaya hasilnya bisa maksimal. Dan itu semuanya prosesnya bertahap. Dan juga tentang protein ya, protein juga kalian gak harus langsung proteinnya tinggi, kalian harus bertahap juga. Kalian menyesuaikan dengan isi dana kalian, apalagi yang pelajar kayak gue dulu juga awal-awal nge-gym gue gak pentingin protein, kayak yang penting gue gerak, gue nge-gym gitu yang penting. Dan sekarang itu kayak gue lebih berpikir lebih luas dan lebih paham tentang dunia industri olahraga ini kayak gitu. Jadi segala sesuatu nggak ada yang instan, kalian harus nikmatin prosesnya. Kalian jangan ngebatin terhadap prosesnya, karena ya menurut gue pribadi ketika kalian menikmati proses tersebut ya kalian bakal lebih maksimal dalam hasilnya gitu ya. Asal kalian harus sabar, ingat sabar dan konsisten. Yang mahal itu konsisten guys, karena ya konsisten itu susah kayak gitu. Nggak semua orang bisa konsisten, nggak semua orang bisa nyaman ngelakuin itu. Tapi kadang ada seseorang yang mungkin konsistennya kayak kurang nih di bulan ketiga. Nah biasanya ujiannya kalau kalian olahraga di bulan ketiga, bulan ke-6, bulan ke-9 itu kalian malas. Tapi ketika kalian udah laluin itu semua, kalian bakal jadi senang banget dalam melakukan aktivitas olahraga tersebut guys ya. Olahraga yang gue gambarkan ini adalah nge-gym, karena emang gue basicnya nge-gym. Dan ya itulah yang terjadi pada diri gue. Ini gue cerita berdasarkan fakta, berdasarkan apa yang gue alami, bukan cerita orang atau kayak gue lebih-lebihkan atau gue kurang-kurangkan, enggak. Ya ini gue cerita berdasarkan diri gue pribadi. Jadi kayak kalau kalian mau komen apapun itu, cerita pengalaman hidup kalian ya, yang positif, yang negatif terserah ya. Komen aja di kolom komentar, karena gue pasti baca dan kita saling sharing. Karena setiap orang itu kayak kita bisa ambil ilmunya guys. Kalau yang cocok kita ambil, yang gak cocok ya udah jangan kita ambil kayak gitu. Ya mungkin video kali ini cukup sekian, 8 menit mungkin ya cukup lah buat wejangan kepada kalian. Semoga kalian suka sama video gue. Kalau kalian suka gue buat konten kayak gini, komen aja di kolom komentar. Atau kalian mau request pembahasan apapun, silahkan komen. Dan ya see you later, bye bye, thank you. Semoga bermanfaat ya guys.